Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan kisah sosok orang yang bernama Nasruddin Hoja. Dia juga tak kalah lucunya dari Abu Nawas. Suatu ketika, Nasruddin mendengar kabar bahwa di sebelah tempat pemandian umum ada toko minyak wangi yang menjual candu, di mana candu tersebut katanya apabila ada orang yang menghisapnya, kesadarannya akan hilang alias mabuk. Karena penasaran, Nasruddin pun timbul keinginan untuk mencobanya. Maka berangkatlah ia menuju toko minyak wangi. Ia lalu membeli sedikit candu dan dibawanya ke pemandian umum. Sambil berendam di air, Nasruddin menghirup candu tersebut. Tapi setelah candu itu habis, Nasruddin tidak merasakan apapun. Dasar omong kosong, apanya yang bisa membuat mabuk? Aku masih waras dan sama sekali tidak kehilangan akal, gumam Nasruddin dalam hati. Merasa dirinya kena tipu, ia pun keluar dari kolam pemandian dan hendak meminta ganti rugi. Tanpa ia sadari, ia berjalan menuju toko minyak wangi tanpa mengenakan baju dan celana. Orang-orang yang melihat perilaku Nasruddin menjadi heran dan bertanya, "Kau sedang apa, Nasruddin?" tanya mereka. "Aku akan mendatangi penjual minyak wangi, mau minta ganti rugi," jawab Nasruddin. "Memangnya kenapa?" tanya mereka. "Dia telah menipuku. Katanya candu yang dijual bisa memabukkan dan bisa membuat orang kehilangan akal. Tapi aku sama sekali tak merasakan apapun. Aku masih waras dan aku juga baik-baik saja," jawab Nasruddin. Spontan orang-orang tertawa mendengarnya. "Hai Nasruddin, coba kau perhatikan baju apa yang sedang kau kenakan," seloroh mereka. Begitu menyadari dirinya dalam keadaan telanjang, Nasruddin segera berlari ke kolam dan menceburkan diri. Kisah selanjutnya dikisahkan, salah satu tetangga Nasruddin telah lama bepergian jauh ke negeri Romawi. Setelah sekian tahun merantau, ia pun akhirnya pulang ke kampung halaman. Di depan Nasruddin, tetangganya itu menceritakan pengalaman-pengalaman aneh selama ia berada di negeri orang. "Wahai Nasruddin, kau tahu di sana udaranya panas bukan main, sehingga tak seorang pun yang mau mengenakan pakaian, baik perempuan maupun laki-laki." Mendengar hal itu, Nasruddin membalasnya dengan ucapan konyol. "Lalu bagaimana cara kau membedakan mana perempuan, mana laki-laki?" Tetangganya itu pun hanya bisa melongo mendapati pertanyaan yang dianggapnya lebih aneh daripada pengalamannya yang aneh. Kisah selanjutnya, konon ada 4 orang darwis bertemu dan bersepakat untuk mencari benda pusaka, di mana benda itu nantinya akan dipergunakan untuk kemanusiaan. Keempat darwis itu telah mempelajari segala ilmu dan percaya bahwa dengan bekerja sama mereka bisa mengabdi dengan lebih baik. Mereka pun saling berjanji untuk berjumpa kembali setelah 30 tahun. Dan pada hari yang ditentukan mereka pun berkumpul kembali. Darwis pertama membawa tongkat ajaib dari utara. Dengan tongkatnya itu orang bisa sampai ke tujuan dalam sekejap. Sedangkan darwis kedua membawa topi ajaib dari barat. Apabila dipakai, maka orang yang memakainya bisa dalam seketika mengubah diri menjadi orang lain sesuai keinginannya. Adapun darwis ketiga, dari pengembaraannya dan pencariannya di Timur Tengah, ia membawa cermin ajaib. Dalam cermin itu bisa terlihat segala bagian bumi yang dikehendaki. Dan darwis yang keempat, ia membawa piala ajaib dari selatan, yang dengan piala tersebut segala penyakit bisa disembuhkan.
Kemudian keempat darwis itu menggunakan cermin ajaibnya untuk mencari sumber air kehidupan. Sebuah sumber air yang bisa membuat umur mereka menjadi panjang, yang nantinya bisa mereka manfaatkan untuk berbuat kebaikan demi kemanusiaan. Akhirnya mereka pun berhasil menemukannya. Mereka lalu terbang ke sana dengan tongkat ajaib dan meminum air itu. Kemudian para darwis itu sembahyang untuk melihat siapakah orang yang paling membutuhkan pertolongan mereka. Dalam cermin itu muncul sosok wajah seorang saudagar kaya yang hampir meninggal. Keempat darwis itu segera mengayunkan tongkat ajaib dan terbang. Dalam sekejap mata, mereka sudah sampai di rumah saudagar tersebut. Saat hendak memasuki gerbang rumah, mereka dicegat oleh penjaga. "Siapa kalian?" tanya si penjaga. "Kami tabib kenamaan. Saya dengar majikanmu sedang sakit. Bolehkah kami masuk dan menyembuhkannya?" kata para darwis. Setelah dipersilahkan masuk, para darwis ini diantar menuju kamar di mana saudagar kaya itu dirawat. Tapi ketika si saudagar menjumpai darwis, ia meronta-ronta dan mengusir mereka. Lalu salah satu pelayan memberitahu bahwa majikannya sangat membenci darwis, bahkan menganggapnya sebagai musuh. Mereka pun mengubah penampilannya, jubah-jubahnya ditanggalkan dan menggantinya dengan baju biasa. Barulah si saudagar mau menerimanya. Kemudian dengan piala ajaibnya mereka berhasil menyembuhkan penyakitnya. Si saudagar sangat gembira, dan karena ia kaya, ia menghadiahi para darwis sebuah rumah. Mereka pun tinggal di rumah itu, dan setiap hari mereka pergi ke tempat-tempat yang berbeda, mempergunakan perlengkapan ajaibnya masing-masing untuk kebaikan umat manusia. Pada suatu hari, sang raja mendengar perihal keempat darwis sakti yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Maka diutuslah beberapa prajurit istana untuk menangkap darwis yang membawa piala ajaib. Kala itu, sang darwis sedang berjalan sendirian, sehingga dengan mudah ditangkap. Setelah dibawa ke istana, darwis itu diantar menuju kamar permaisuri, di mana sang permaisuri tengah terbaring lemas karena mengidap penyakit. "Wahai darwis, sembuhkanlah istriku," perintah sang raja. Sang darwis lalu memberikan obat melalui piala ajaibnya. Akan tetapi usahanya kali ini gagal. Sang permaisuri masih saja terbaring lemas. Melihat hal itu, sang raja menjadi murka dan menyuruh prajurit menyalip darwis pada tiang kayu. Darwis itu sudah meminta kesempatan kepada raja untuk berunding dengan kawan-kawannya. Tetapi sang raja sudah hilang kesabaran dan menganggapnya itu hanya siasat supaya bisa kabur. Sementara ketiga darwis lainnya baru menyadari bahwa salah satu kawannya telah hilang. Mereka lalu mencari tahu keberadaannya melalui cermin ajaib. Mengetahui kawannya dalam bahaya, mereka cepat-cepat terbang dengan tongkat ajaib. Mereka pun akhirnya berhasil menyelamatkannya tepat pada waktunya. Tetapi mereka tak dapat menolong permaisuri raja yang tengah menderita sakit, sebab piala ajaibnya hilang entah kemana. Kemudian melalui cermin ajaib barulah diketahui bahwa piala ajaib tersebut telah dibuang oleh sang raja ke samudra yang paling dalam. Dan semenjak peristiwa sang permaisuri, keempat darwis tersebut memutuskan untuk menolong umat manusia secara diam-diam dan menampilkan kesan bahwa pertolongannya dengan benda ajaib seolah-olah menggunakan ramuan alami. Kisah selanjutnya. Dahulu kala, di sebuah negeri Turkistan, hiduplah seorang raja yang terkenal bengis. Suatu ketika, sang raja memanggil salah seorang ulama sufi untuk menceritakan beberapa kisah-kisah ma'rifat. Tatkala ulama sufi mulai bercerita,
Sang raja terlihat sangat antusias mendengarkannya. Setelah bercerita panjang lebar, entah kenapa tiba-tiba sang raja bertanya tentang Nabi Khidir. "Apakah aku bisa bertemu Nabi Khidir?" tanya sang raja. "Ampun Paduka yang mulia, Nabi Khidir hanya datang bila diperlukan. Apabila Paduka menjumpai Nabi Khidir, hendaklah Paduka merebut jubahnya, maka segala pengetahuan di dunia ini akan menjadi milik Paduka," kata ulama sufi menjelaskan. Mendengar hal itu, sang raja semakin bertambah penasaran. "Apakah itu bisa terjadi kepada siapapun?" tanya sang raja kembali. "Tentu saja Paduka, siapapun bisa," jawab ulama sufi. Apa yang dikatakan ulama sufi tersebut ternyata membuat hati raja gundah gulana. Ia terus berpikir bagaimana supaya bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Hingga akhirnya sang raja membuat sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa menghadirkan Nabi Khidir di hadapannya, maka akan diberi hadiah kekayaan emas yang berlimpah. Sayembara itu pun langsung menyebar sampai ke pelosok negeri. Sementara itu, di desa terpencil hiduplah seorang lelaki miskin yang bernama Bahtiar. Bahtiar ini juga mendengarkan sayembara yang diadakan oleh sang raja. Lalu terbesitlah di benak Bahtiar akan sebuah rencana. Ia pun kemudian berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku punya sebuah rencana. Kita akan segera menjadi kaya raya. Namun aku harus dihukum mati. Tapi itu tak mengapa, karena hadiah itu bisa menghidupimu selamanya." Setelah berpikir masak-masak, Bahtiar pun menghadap Baginda Raja. Ia dengan lantang mengatakan bisa menghadirkan Nabi Khidir dalam waktu 40 hari. Namun ada syaratnya, yaitu raja harus memberinya 1000 keping emas. Syarat itu pun diterima oleh Baginda Raja. "Aku kabulkan persyaratanmu. Bahkan bila kau berhasil melakukan tugasmu, kamu akan mendapatkan hadiah 10 kali lipat. Tapi bila kamu gagal, kamu akan saya hukum mati," ucap sang raja menegaskan. Bahtiar pun menerima syarat tersebut. Ia pulang dengan membawa 1000 keping emas dan diberikannya kepada sang istri. Hari pun berganti. Sampailah waktu yang ditentukan oleh sang raja. Maka di hari ke-40, Bahtiar menghadap Baginda Raja. "Mana Nabi Khidirnya?" tanya sang raja. Ternyata jawaban Bahtiar di luar dugaan. Ia justru malah menasehati rajanya. "Paduka yang mulia, kerakusanmu telah menyebabkan kau mengira bahwa uang akan dapat mendatangkan Nabi Khidir. Tetapi Nabi Khidir tidak akan muncul oleh panggilan yang berdasarkan kerakusan," kata Bahtiar menjelaskan. Mendengar hal tersebut, sang raja pun menjadi murka. "Celaka kamu, kamu telah mengorbankan nyawamu, kamu berani melawan keinginan seorang raja," bentak sang raja emosi. Namun Bahtiar tidak gentar sama sekali. Ia bahkan kembali menasehati sang raja. Memang betul, siapapun bisa bertemu Nabi Khidir. Akan tetapi pertemuan itu bisa terjadi manakala niat dan maksudnya adalah benar dan dengan izin Allah, tutur Bahtiar. "Cukup, alasanmu tidak akan memperpanjang usiamu. Kita lihat saja hukuman mati dengan cara apa yang pantas untukmu," ujar sang raja. Kemudian Baginda Raja berkonsultasi dengan beberapa menterinya untuk dimintai pendapat. Menteri pertama menyarankan supaya Bahtiar dipanggang hidup-hidup. Itu sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani mempermainkan rajanya. Lalu menteri kedua menyarankan supaya Bahtiar dihukum mati dengan cara dicincang-cincang tubuhnya. Sedangkan menteri ketiga, dia menyarankan supaya Bahtiar dibebaskan saja dan dipenuhi kebutuhannya.
Dengan begitu, Bahtiar tidak akan melakukan penipuan lagi. Setelah mendengar semua saran dari para menterinya, sang raja terdiam sejenak. Suasana pun mendadak berubah menjadi menegangkan. Dan ketika sang raja hendak memutuskan perkaranya, tiba-tiba datang lelaki tua misterius memasuki ruangan. Lalu lelaki tua itu berkata kepada sang raja, "Semua pendapat dari para menterimu sesuai dengan ilmu yang mereka ketahui." Sang raja heran dan bingung dengan ucapan lelaki tua itu. Ia pun kemudian bertanya, "Apa maksudmu, wahai Pak Tua?" tanya Baginda Raja. Lelaki tua itu lantas menjelaskan, "Menterimu yang pertama dulu adalah seorang pemanggang roti. Yang ia tahu hanya ilmu panggang memanggang. Makanya ia menyarankan hukuman panggang. Dia bukan orang berilmu, tapi malah menjabat sebagai menteri. Lalu menterimu yang kedua, ia dulunya seorang penjagal hewan. Yang ia tahu hanya ilmu cincang mencincang. Makanya ia menyarankan hukuman cincang. Dia bukan orang berilmu, tapi malah menjabat sebagai menteri. Sedangkan menterimu yang ketiga, dia memang seorang yang berilmu. Ia berusaha mencari dan melihat akar sumber masalah dari semua ini. Makanya ia bersikap bijak dalam memutuskan perkara. Hai Raja, ada dua hal yang perlu kamu perhatikan. Pertama, Nabi Khidir akan muncul hanya pada seseorang yang bisa mengambil manfaat dari pertemuan tersebut. Kedua, orang ini, maksudnya Bahtiar, sebagai bukti pengorbanannya, ia terpaksa melakukan penipuan. Ia pun rela melakukan apa yang ia anggap harus dilakukan, meskipun harus mengorbankan nyawanya, asalkan dia dapat membahagiakan keluarganya. Makanya, dalam situasi genting ini, membuat saya sudah sepantasnya muncul di hadapan kalian," kata lelaki itu menjelaskan panjang lebar. Ternyata lelaki tua misterius ini adalah Nabi Khidir. Ia muncul dengan berpenampilan layaknya seorang sufi. Semua orang yang hadir menjadi melongo. Semua mata tertuju pada Nabi Khidir. Namun tiba-tiba ia langsung menghilang. Sang raja menjadi lemas melihat apa yang dialaminya. Baginda Raja sangat menyesal karena tidak sempat memanfaatkan dengan baik akan kehadiran lelaki tua itu, yang tak lain adalah Nabi Khidir, orang yang selama ini ingin ditemuinya. Sesuai dengan yang diperintahkan Nabi Khidir, sang raja akhirnya memberikan belanja secara teratur kepada Bahtiar. Sementara menteri pertama dan menteri kedua dipecat, sedangkan menteri yang ketiga tetap dijadikan sebagai menterinya. 1000 keping emas pun dikembalikan oleh Bahtiar kepada rajanya sebagai kas kerajaan. Dalam sebuah catatan, Bahtiar adalah seorang ulama sufi yang hidupnya sederhana di daerah Khurasan. Ia sama sekali tidak dikenal sampai peristiwa ini terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasyid terkena penyakit yang sangat aneh. Badannya tiba-tiba panas, tubuhnya pun menjadi lemas, hingga Baginda tidak kuat untuk melangkah. Beberapa tabib dari penjuru negeri sudah mencoba untuk mengobati Baginda Raja, namun tetap saja tidak ada perubahan sama sekali. Meski begitu, Baginda Raja tidak pernah menyerah. Keinginan untuk sembuh sangatlah besar. Baginda akhirnya memutuskan untuk membuat sayembara. Sayembara itu berbunyi, siapa saja yang dapat menyembuhkan raja, maka dia akan mendapatkan hadiah yang menggiurkan. Banyak para tabib yang mencoba mengikuti sayembara. Berbagai macam pengobatan dipraktekkan, namun penyakit Baginda Raja tak kunjung sembuh. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu merasa tertarik untuk mengikutinya. Maka datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Paduka Raja. Namun kedatangan Abu Nawas membuat Baginda heran. Karena setahu Baginda, Abu Nawas bukanlah seorang tabib yang bisa mengobati penyakit. "Wahai Abu Nawas,
Setahuku kamu itu bukan seorang tabib. Tapi mengapa engkau mengikuti sayembara ini? Tanya Baginda heran. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar perkataan Baginda. Yang mulia, janganlah melihat penampilanku, tapi lihatlah bagaimana hasil pengobatanku nanti, ucap Abu Nawas. Baiklah, aku perkenankan kamu mengikuti sayembara ini. Tapi ingat Abu Nawas, kamu jangan sampai mengerjai aku, karena badanku sedang sakit sekali. Aku lagi tidak selera untuk bercanda. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja pun terlibat pembicaraan yang sangat serius. Baginda mengungkapkan segala keluhan penyakit yang dideritanya. Oh, ternyata penyakit yang Paduka rasakan itu gampang sekali obatnya, celetuk Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, Baginda Raja menjadi kaget. Bagaimana kau bisa tahu penyakitku? Kamu kan bukan tabib. Abu Nawas kembali meyakinkan Baginda Raja. Kalau Baginda mau menuruti perkataan Abu Nawas, penyakitnya pasti akan sembuh. Baiklah, kali ini aku percaya dengan ucapanmu. Sekarang katakan padaku apa obatnya? Tanya Baginda Raja. Obatnya adalah telur onta Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Tapi syaratnya harus Baginda sendiri yang mencarinya dengan berjalan kaki. Jangan menyuruh orang lain. Apabila Baginda menyuruh orang lain, maka khasiatnya akan hilang. Oh begitu. Lalu di mana aku bisa mendapatkan telur onta? Tanya Baginda kembali. Coba Baginda cari saja di pasar-pasar kota Baghdad, balas Abu Nawas. Karena ingin sembuh, Baginda lalu pergi bersama pengawalnya mencari telur onta. Ia berjalan dari istana dan berkeliling pasar di seantero kota Baghdad. Namun hasilnya tidak menemukan telur onta sebiji pun. Saking semangatnya untuk sembuh, Baginda kemudian mencari telur onta di beberapa pasar lagi. Baginda tidak memperdulikan seberapa lama dirinya berjalan. Sampai-sampai para pengawal dibuatnya kelelahan. Akhirnya Baginda memutuskan untuk beristirahat sebentar. Kemana lagi aku harus mencari telur onta? Pikir Baginda sambil meneguk segelas air. Jangan-jangan Abu Nawas hanya mengerjaiku. Di saat Baginda Raja bersama para pengawal sedang istirahat, tiba-tiba seorang kakek berjalan melewati mereka. Berhenti kek, saya mau tanya. Apakah kakek tahu di mana yang menjual telur onta? Tanya sang raja. Mendengar pertanyaan itu, kakek tersebut langsung ketawa. Maaf Paduka yang mulia, tapi di dunia ini mana ada telur onta? Yang ada telur burung onta. Setiap hewan yang bertelinga itu melahirkan Paduka yang mulia, bukan bertelur, ujar kakek tersebut. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun kaget. Betapa bodohnya aku. Kenapa aku tidak mencermati perkataan Abu Nawas? Abu Nawas benar-benar kelewatan. Berani-beraninya mengerjai aku yang sedang sakit. Keesokan harinya, Abu Nawas langsung disuruh menghadap Baginda Raja. Ketika Abu Nawas sudah berada di hadapan Baginda Raja, Baginda berkata dengan nada geram, Abu Nawas, berani-beraninya engkau mengerjai aku. Mana ada telur onta? Yang ada telur burung onta. Karena perbuatanmu ini, kamu harus menerima hukuman. Namun Abu Nawas tampak tenang mendengarkan perkataan Baginda Raja. Ia juga membenarkan ucapan junjungannya itu. Tunggu dulu Baginda, jangan terburu-buru menghukum hamba. Saya juga tahu Baginda, mana ada di dunia ini telur onta. Tapi sebelumnya izinkan saya bertanya, bagaimana kondisi kesehatan Baginda sekarang? Tanya Abu Nawas. Saya merasa tubuhku kembali sehat. Suhu panas badanku juga turun, jawab Baginda Raja. Nah itu dia, berarti Baginda telah sehat kembali, ujar Abu Nawas. Penyakit yang diderita Baginda sebenarnya adalah karena kurang bergerak. Baginda jarang olahraga tetapi banyak makan. Itulah yang membuat Baginda sakit. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun kemudian tersadar. Perjalanan panjang yang dilakukan Baginda tempo hari membuat yang jarang bergerak menjadi bergerak. Aliran darahnya yang beku menjadi lancar kembali.
"Ya, memang aku sering di kamar dan jarang bergerak, Abu Nawas. Aku juga banyak makan. Mungkin inilah yang menyebabkan aku menjadi sakit," sahut Baginda Raja. Karena keberhasilan Abu Nawas mengobati penyakit Baginda Raja, Abu Nawas pun diberikan hadiah untuk dibawa pulang. Kisah selanjutnya. Di sore hari yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad. Hingga sampailah ia di sebuah lorong yang sempit. Di situ, Abu Nawas melihat ada seorang pengemis yang sedang duduk sendirian meratapi nasibnya. Abu Nawas lalu menghampiri pengemis tersebut. "Kamu kenapa terlihat murung?" tanya Abu Nawas. "Saya dari pagi belum makan, Tuan. Saya sudah mengemis ke sana kemari, tapi tidak ada yang mau memberiku uang," jawab si pengemis sambil menangis terisak. Abu Nawas menjadi merasa iba. Ia lalu merogoh kantong bajunya dan memberikan 10 dinar. "Ini ada 10 dinar untukmu supaya kamu bisa membeli makanan." Si pengemis yang tadinya murung seketika berubah menjadi ceria. "Terima kasih, Tuan. Semoga amal baik Tuan dibalas Allah 10 kali lipat," kata si pengemis tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Abu Nawas kemudian meninggalkan si pengemis dan kembali pulang ke rumahnya. Saat menjelang malam tiba, Abu Nawas melepaskan lelahnya dengan istirahat tidur di ranjang. Di dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi bertemu dengan malaikat yang menyamar sebagai seorang saudagar tampan yang kaya raya. Saudagar itu sangat baik hati dan dermawan. Ia mendekati Abu Nawas yang sedang duduk sendirian. Kemudian saudagar tampan itu meletakkan kepingan uang 10 dinar di tangan Abu Nawas. Lalu meletakkan lagi kepingan 10 dinar. Dan sekeping lagi, terus demikian. Sampai ada 9 keping uang di telapak tangan Abu Nawas. Kemudian saudagar tampan itu berhenti. Abu Nawas tahu kalau saudagar tampan tersebut masih memiliki 1 keping emas di tangannya. Abu Nawas kemudian teringat doa pengemis tadi sore yang mengatakan, "Semoga Allah akan membalasmu 10 kali lipat." Merasa jumlah kepingan uang di tangannya hanya 90 dinar, ia pun menagih sisa 10 dinar yang masih berada di tangan saudagar tampan tersebut. "Tuan, berikan sisa uangnya padaku, biar jumlahnya genap menjadi 100 dinar. Akan tetapi saudagar itu tidak mau memberikannya. Abu Nawas mencoba merebut yang 10 dinar dari tangan saudagar tampan. Namun tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari mimpinya. Ia pun langsung melihat ke telapak tangannya. Tentu saja sama sekali tidak ada uang di tangannya. Cepat-cepat Abu Nawas menutupkan matanya kembali dan berteriak, "Baiklah, yang 10 dinar tidak usah Tuan berikan. Tapi tolong yang 90 dinar tadi kembalikan padaku." Cerita selanjutnya. Kala itu Abu Nawas tertangkap basah oleh Baginda Raja kedapatan membawa botol minuman arak. Segera saja Baginda memerintahkan para pengawal menangkap Abu Nawas. Abu Nawas lalu dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman. Di depan hakim, Baginda Raja menuntut Abu Nawas di penjara dengan dakwaan telah minum minuman keras. "Benar begitu Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim. "Tidak benar Tuan Hakim, tuduhan Baginda Raja hanya dibuat-buat. Apa buktinya kalau saya minum minuman keras?" bantah Abu Nawas. "Itu buktinya," ucap Baginda Raja menunjuk botol minuman keras yang dibawa Abu Nawas. "Kamu tidak bisa mengelak lagi Abu Nawas, buktinya sudah ada. Oleh karena itu kamu harus menerima hukuman," tutur Tuan Hakim. "Tunggu Tuan Hakim, apakah hanya karena membawa botol minuman arak itu bisa dijadikan bukti kalau saya mabuk-mabukan?" tanya Abu Nawas. "Iya, itu bisa sebagai bukti," jawab Tuan Hakim. "Baiklah, kalau memang begitu, saya juga akan mengajukan dakwaan kepada Baginda Raja. Karena Baginda Raja telah berbuat zina,
protes Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, Baginda Raja kaget dan heran. "Hei Abu Nawas, apa buktinya saya telah berbuat zina? Kamu jangan menuduh sembarangan," tanya Baginda Raja Sewot. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Buktinya Baginda Raja kemana-mana bawa alat zina." Maksudnya adalah Baginda membawa kemaluannya kemana-mana dia pergi. Sontak Baginda Raja dan Tuan Hakim langsung tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.